Subuh pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita dari dua kajian sebelumnya, yaitu mengenal jin dengan iman dan ilmu. Yang sekarang adalah menyikapi jin dengan iman dan ilmu. Jadi baik mengenal jin maupun menyikapi jin, kalau mau aman dan selamat, maka sikapi dengan iman dan ilmu. Kenapa? Karena jin itu menjadi lemah di hadapan manusia yang berzikir, dan tidak bisa mencelakai manusia kecuali dengan izin Allah. Jadi menyikapi jin dengan iman dan ilmu, pertama dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua dengan berlindung kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah jin menjadi lemah. Dan dengan berlindung kepada Allah, jin tidak akan diizinkan oleh Allah untuk mencelakai manusia. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi mereka yang namanya setan yang mengajarkan sihir dan manusia mempelajari dan mempraktekannya, itu tidak bisa mencelakakan seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi mau santet, mau guna-guna, mau pelet, mau gendam dan sebagainya, kalau kita berzikir kepada Allah, dan kemudian berlindung kepada Allah, insya Allah aman dan selamat dari gangguan syaitan atau jin jahat. Kemudian tidak mengingkari keberadaan jin. Jadi jin itu ada, kemudian eksistensinya, keberadaannya itu tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran, tapi juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau kita punya terjemah Sahih Bukhari, itu bisa tuh. Banyak kumpulan-kumpulan hadis sahih tentang jin, itu luar biasa tuh. Dan itu tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena dalilnya sahih, dalilnya kuat, dalilnya jelas. Kemudian tidak berlebihan menyikapi jin dengan syirik, khurafat dan tahayul. Jadi ada ritual yang berbau syirik, khurafat dan tahayul yang salah atau berlebih-lebihan dalam menyikapi jin. Yang pertama apa? Yang pertama syirik. Syirik adalah menyebutkan Allah dalam rububiyah, dalam memuji Allah, dalam beribadah kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah. Kemudian dalam uluhiyah. Uluhiyah itu adalah dalam mengesahkan Allah, dalam taat kepada Allah. Jadi ada orang yang menyekutukan Allah dalam zikir, dalam doa, dalam ibadah, dalam taat. Kemudian atau nama dan sifatnya, baik dalam ibadah, keyakinan maupun ketaatan. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi dalam Ibnu Taimiyah, asyirku huwa ayyaj'ala lillahi niddan fi rububiyatihi au uluhiyatihi. Jadi syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan saingan bagi Allah, menjadikan bandingan bagi Allah dalam rububiyah atau uluhiyah. Jadi Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Kalau bikin tandingan untuk Allah dalam urusan rububiyah dan uluhiyah, itu namanya asyirku dalam kitab Majmu' Fatawa. Kemudian dosa syirik jika tidak bertobat dan dibawa mati, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih
Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa manakala dia disekutukan ya, oleh manusia atau bangsa jin. Surat An-Nisa 48. Jadi dosa yang tidak terampuni kalau kemudian tidak bertobat, kemudian dia mati membawa kesyirikan. Kemudian syirik juga dahsyat banget ya, bahayanya akan menghapus pahala ibadah, pahala kebaikan, pahala amal soleh ya. La in asyrakta la yahbatalna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, pasti amalmu akan terhapus. Jadi zong, tidak ada pahala, di-delete semuanya. Amal sebanyak apapun, amal sebaik apapun, kalau di dalamnya ada kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu termasuk juga dolim yang sangat besar. Salah satu nasihat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Kamu jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Kemudian syirik termasuk dosa yang paling besar. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah, a'dhamul dzunub ya antaj'ala lillahi niddan wa huwa ya khalaqaka. Jadi dosa-dosa ya, dosa yang paling besar itu adalah engkau menyekutukan kepada Allah ya, dengan membuat tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yang menciptakanmu ya. Ya. Jadi ada orang yang ya, kemudian panen ikan malah syukurnya kepada Nyi Roro Kidul ya. Padahal yang menciptakan ikan siapa? Yang menciptakan laut siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Menciptakan jin siapa? Ya. Mana dalilnya jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi ada manusia yang ibadah kepada selain Allah. Padahal Allah yang ngasih ya, nikmat, Allah yang menciptakannya ya. Ini termasuk a'dhamul dzunub, dosa yang paling besar. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh syirik misalnya ya, termasuk dosa besar, dosa tak terampuni ya. Berdoa kepada kubur wali. Jadi ada orang yang kerjanya ziarah kubur aja. Jadi kuburan keramat, kuburan para itu didatangi ya. Tapi tujuannya bukan untuk ziarah, untuk melakukan kesyirikan dengan berdoa kepada kubur wali ya. Bukan mendoakan wali ya, tapi berdoa kepada wali ya. Ini tawasul kepada orang yang mati, nggak boleh. Kalau tawasul kepada orang yang masih hidup, yang dianggap ya dia lebih soleh, doanya lebih mustajab, itu boleh karena orangnya masih hidup ya. Atau doa kepada amal soleh itu boleh, tapi tidak doa kepada orang yang sudah meninggal ya. Di antaranya para wali ya, kiai dan sebagainya itu ya termasuk syirik besar ya. Atau meminta kepada selain Allah ya, seperti meminta kepada jin, meminta kepada dukun ya. Jadi dukun jin sekarang masih eksis karena tidak sedikit orang yang kalau dia ada keinginan, ada kebutuhan, dia datang kepada jin atau dukun, minta langsung kepada jin atau melalui perantaraan dukun atau kahin. Itu juga banyak ya. Kemudian yang ketiga, menyembelih untuk selain Allah ya. Termasuk tidak boleh menyembelih kurban ya. Di mana? Di kuburan nggak boleh. Atau kemudian sholat ya, di kuburan nggak boleh itu ya, kenapa? Karena khawatir ya, ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, percaya kepada ya, benda yang memiliki kekuatan gaib ya, itu. Jadi ada yang percaya kepada keris, percaya kepada batu ya, batu apa yang cincin ya, batu apa namanya itu ya. Itu. Jadi ada kekuatan di dalam benda itu. Percaya kepada tombak, percaya kepada cambuk dan sebagainya ya. Itu namanya dinamisme ya. Ada juga yang percaya kepada binatang
namanya totenisme ya. Jadi mau berangkat dengar toke nggak jadi itu. Pas mau dibatalkan bunyi lagi tokenya, berangkat sampai di pintu bunyi lagi. Nah, itu. Atau kemudian kalau ada burung apa gitu, ada mati ya, ada burung gagak ya, lagi tidur telentang oleh ibunya ditengkurupin. Itu banyak sekali itu ya yang percaya kepada kekuatan binatang. Nah, kalau India kan ular ya, sapi ya, ular juga kan, ular, sapi, gajah kan India itu ya. Ya. Ada juga kalau Indian ya, itu kan burung elang ya, burung elang. Makanya dipasang di kepalanya. Itu namanya totemisme. Ada juga yang percaya kepada kekuatan ruh, animisme ya, animisme ya. Kekuatan ya, yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Kemudian yang kedua ya, khurafat ya, khurafat. Ini menyikapi jin ya, dengan tidak berdasarkan ilmu dan iman, melakukan khurafat. Apa khurafat itu? Khurafat itu cerita atau keyakinan yang tidak berdasarkan syariat dan akal sehat ya. Sering berupa dongeng atau mitos yang dianggap benar ya. Jadi dia lebih percaya kepada dongeng, lebih percaya kepada mitos daripada percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau asar sahabat atau penjelasan dari ya, ulama salafus salih ya, gitu. Nah kemudian khurafat adalah mala aslalahu minad-din ya. Sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama ya. Makanya dengan mengenal agama, mengenal Al-Quran, mengenal hadis dan mengenal ilmu, insyaallah ya kita akan aman dan selamat dari khurafat. Jadi sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama itu namanya khurafat. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Jadi kata Nabi, siapa yang bikin yang baru ya dalam urusan kami, urusan agama ya, maka kalau tidak ada ya perintah dari kami ya. Jadi ibadah itu dasarnya perintah. Kalau ada tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasul, maka fahuwa rodun, sesuatu yang baru itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan dibalas oleh Allah ya, dengan kebaikan berupa surga. Kemudian firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun ya. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu jangan diam. Kita tidak boleh memelihara kebodohan. Tanya kepada ahlinya ya. Jadi kalau soal politik Islam tanya kepada orang yang ahli politik dalam Islam. Ekonomi juga demikian. Makanya di Dewan Dakwah itu ustaz itu ada yang khusus aliran namanya itu sesat, ada tuh ya, ada khusus Ahmadiyah, ada khusus Islam Jamaah dan sebagainya, banyak ustaz tuh. Ada yang khusus ekonomi, ada yang khusus politik ya. Artinya Islam ustaz itu tidak ada yang serba bisa, tidak ada ya. Jadi kalau mau kita berobat yang sebenarnya tepat itu bukan ke dokter umum tapi ke dokter spesialis ya gitu. Jadi kalau sakit gigi gitu, jangan ke THT ya. Kalau sakit jantung misalnya ya, jangan ke ortopedi, jangan itu. Ada bagian-bagiannya ya. Pertama kan ditanya oleh dokter itu, kemudian kita menjawab. Tapi kalau sudah tua ditanya penyakit itu bingung, banyak banget ya. Dari kepala sampai kaki. Cerita banyak, paling dikasihnya metformin, limepiride. Nah, cuman itu aja, padahal penyakit yang disebutkan banyak ya. Kenapa? Ya mungkin kita datangnya ke dokter umum ya. Tapi kalau ke dokter spesialis maka sesuai dengan bidangnya dia akan mengobati bagian itu.
bagian itu, tidak mengobati yang lain. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya contoh khurafat, ya, cerita tempat angker tertentu pasti membawa sial. Kita ada sewu apa? Lawang Sewu ya. Lawang Sewu itu kan terkenal angker ya. Di Bekasi di Kampung Cerewet ada negara jin, ada itu, negara jin. Ya, kisah-kisah angker. Kemudian di apa? Di Bundaran HI atau di Harmoni itu ada pohon besar. Itu kalau lewat tuh banyak sesajen itu. Ya, kemudian dipercaya itu ada penunggunya. Dan kalau kemudian coba-coba mengganggu pasti sakit, kalau nggak sakit mati. Setiap yang mau menebang pasti sakit, kalau tidak sakit mati. Tapi itu di bawah perlindungan pertamanan kan. Itu teman-teman dan teman saya dan kawan-kawannya nggak percaya ya. Rame-rame itu bawa golok, bawa gergaji itu ya. Kemudian ditebang itu pohon, nggak sakit, nggak mati, cuman di penjara. Penjara karena merusak pertamanan itu, melanggar undang-undang tentang pertamanan. Jadi enggak ya, enggak apa-apa ya, karena sebenarnya manusia itu lebih mulia daripada jin, manusia itu lebih kuat daripada jin kalau tahu ilmunya, mengenal ilmunya, kemudian benar dalam menyikapinya. Ya, kemudian apa? Kisah-kisah mistis ya, tanpa dalil ya. Jadi perahu ditendang jadi apa? Jadi gunung kan ya. Ya, kemudian manusia dikutuk jadi apa? Jadi patung kan? Itu ada kan? Itu candi apa? Ada patung wanita itu kan? Iya, malin kundang kan jadi batu. Ya. Kemudian ritual tertentu yang dianggap membawa berkah tanpa dasar agama. Ya. Seperti ngelarung, ya, ngeruat, apalagi ya, banyak itu. Nanam kepala kebo, gitu. Kenapa? Karena tidak mengenal jin. Ya. Kemudian salah dalam menyikapinya dari sisi ilmu dan iman. Yang ketiga takhayul atau tahayul, disebut juga tatoyur. Ya. Ya. Jadi menghayal kan. Kalau tatoyur dikaitkan dengan burung. Ya. Jadi ada kalau burung lewat ke sana kan untung, balik ke sini rugi kan gitu. Dilihat arah burung itu ya. Ya. Tadi kan ada burung gagak, ya. Ada burung kalau bunyi berarti ada orang mati. Kalau kodok bunyi ada apa? Ada maling ya. Ya. Terus kalau ayam bunyi ada yang melahirkan tapi hasil zina kan ada. Kalau hujannya ada tidak mendung, ada matahari, berarti ada orang pelit mati kan gitu. Itu namanya takhayul ya. Adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak nyata atau tidak rasional, sering berkaitan dengan prasangka buruk, yaitu sial atau untung. Nah, dalam hadis disebut apa? At-tatayyur, merasa sial karena tanda tertentu. At-tiyarah syirkun terasa ya. Menganggap sial karena sesuatu ya, itu termasuk syirik ya, merasa sial tahayul itu termasuk syirik. Hadis Abu Daud ya, dan Tirmidzi. Kemudian ini ada contoh konkret dari Nabi, man raddahu ya, at-tiyara an hajatihi faqad asyraka. Siapa yang mengurungkan niat karena merasa sial, maka ia telah berbuat syirik. Contoh nih, menganggap angka tertentu membawa sial. Angka berapa yang membawa sial? 13 ya? 13 ya? Ya. Angka 4, angka 5 ya? Kalau angka keberuntungan? 8 kan? Karena angka yang tidak putus itu 8, nyambung terus kan? Itu angka itu. Ada juga rumah ya. Rumah itu di daerah mana ya? Waktu saya nengok Pak Baidowi kalau ya, itu cuman Pak Baidowi saja yang rumahnya tuh berlawanan dengan kampung sekitarnya.
Jadi tidak boleh kalau bangun rumah seperti rumah Pak Widowi menghadapnya tuh berlawanan tuh. Harus menghadap mana? Oh, harusnya menghadap timur katanya, nggak boleh. Jadi kalau rumah menghadap barat itu sial, ya, nggak boleh itu. Demikian pula hari, ya. Kalau di Jawa Barat tidak boleh, ya, bepergian hari Sabtu, ya, nggak boleh itu, ya. Kalau kita, kenapa tidak boleh bepergian hari Sabtu dan Ahad? Macet gitu. Ya. Makanya kalau mau pulang kampung jangan pas macet dan harganya mahal, itu nggak boleh. Nah, itu kan rasional kan? Ya, tidak pulang kampung misalnya menjelang 10 hari Lebaran nggak boleh itu, atau hari Natal pasti macet dan biayanya mahal. Ya, ada yang 300 jadi 600 kan? Ya, udah gitu macetnya, ya, nggak ketulungan. Kemudian takut keluar rumah karena hari buruk tadi kan? Ya, hari Sabtu. Percaya burung, kejadian tertentu sebagai pertanda nasib. Ya. Kemudian percaya mimpi langsung menentukan masa depan. Kalau mimpi dipatok ular apa? Jodoh. Kalau mimpi gigi tangga, banyak itu. Dan kitabnya tuh murah. Ya. Saya beli kitab kecil harganya 1.000. Namanya apa? Namanya tuh Primbon Nasional. Cuma 1.000 itu. Ya, waktu itu buku-buku lain mahal banget itu. Ada yang kedua, Mujarobat. Oh, Mujarobat tuh. Ya, jadi kalau kedutan di sini, apa kedutan di mana? Ada tuh, ya, macam-macam kedutan. Ya, itu ada kaitannya dengan nasib. Gerhana juga tuh. Gerhana itu kan kata Rasul itu kekuasaan Allah. Tapi ternyata ada, ya, buku ternyata masuk Mujarobat atau Primbon yang dikaitkan dengan apa? Dengan nasib, ya, nasib. Misalnya gerhana bulan, gerhana matahari, gitu kan. Nah, dan di zaman Rasul juga ada itu. Ya, gerhana itu ada kaitannya dengan kematian Ibrahim, salah seorang anak Rasul. Rasul tidak membiarkan keyakinan yang salah, langsung pidato. Gerhana matahari, gerhana bulan itu salah satu tanda kekuasaan Allah, bukan karena mati dan hidupnya seseorang. Ya. Nah, agar aman dan selamat dari syirik, khurafat dan takhayul, pertama kaji dan fahami ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ya. Karena kita wajib, ya, bertawakal kepada Allah. Ya, dalam menyikapi semua persoalan hidup. Ya, supaya apa? Supaya kita aman, ya, selamat karena ditolong, dibantu, ya, dibarengi oleh Allah SWT. Dan ilmu ini diperintahkan, mempelajari ilmu tauhid itu wajib, ya. Ma'fa'lam kata Allah, ketahui oleh kamu, ya, annahu bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas diibadati illallah, kecuali Allah, ya. Ini tauhid uluhiyah. Quran surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, tidak meminta bantuan jin dengan mendatangi dukun dan paranormal. Ya. Sekarang banyak itu tempat-tempat khusus untuk pesugihan. Ya. Mau kaya, mau cantik, mau sakti dan sebagainya, ada tempatnya itu. Tapi dengan catatan, ya, datang kepada dukun atau kuncen yang bisa menghubungkan dengan jin sesuai dengan kebutuhannya. Padahal dalam surat jin ayat 6 kemarin sudah dijelaskan. Kalau manusia minta perlindungan kepada jin, itu tambah salah, tambah dosa, tambah celaka. Ya. Kemudian man atakahinan, ya, fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Siapa yang datang ke dukun, ya, apalagi sampai membenarkan, mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh dukun, maka sungguh dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun Al-Quran itu misalnya dibungkus, dibawa dengan hormat, tapi kalau datang ke dukun, penghormatannya bullshit, bohong gitu. Ya. Kenapa? Karena sejatinya dia kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Yang ketiga, ya, agar aman dan selamat, berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan jin. Ya.
Jadi jin itu bisa bikin gila, bisa bikin sakit, bisa bikin mati. Nah, sakit yang paling parah akibat godaan jin itu sakit yang dialami oleh Nabi Ayub itu. Lama banget itu dan parah banget ya. Tapi kemudian dia tawakal kepada Allah. Ya. Dia tidak pernah mengadu, ya, mengeluh kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, tidak pernah mengeluh tentang penyakitnya. Ya. Tapi kemudian makin lama penyakitnya makin parah. Tapi ketawakalan kepada Allah tuh makin kuat. Dan akhirnya obatnya itu obat yang paling murah, obat yang paling mudah. Apa? Air. Yang sekarang masih digunakan oleh sebagian dokter itu. Namanya hidroterapi ya. Pengobatan dengan air. Jadi ada jamaah anaknya tuh sering pingsan. Dia datang dokter umum, dokter spesialis, rumah sakit biasa sampai rumah sakit mahal. Tapi tetap aja begitu. Akhirnya ada dokter di Senen tuh. Dia menggunakan hidroterapi. Jadi pasiennya dia obati, kemudian yang ngantarnya itu ada majelis taklimnya. Ya. Jadi yang ngantarnya itu ikut pengajian itu luar biasa. Benar-benar pakai air. Caranya itu air 1 galon dimasukkan ke dalam perutnya lewat bawah. Masuk sampai kemudian merasa mual, merasa begah, baru minta berhenti. Nah, ternyata kemudian setelah itu keluar semua. Isi perutnya itu yang kotoran-kotoran, virus dan keluar. Dan qadarullah sampai sekarang ya, dia sembuh total. Ya, makanya ada pengobatan yang menggunakan air hidroterapi. Ya demikian pula ya. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan jin dan jin jahat dan setan itu dengan berzikir. Kemudian dengan membaca Al-Quran seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, Anas dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada zikir ya sebagai penangkal dari godaan jin dan setan. Apa itu? Ya. Ayat kursi. Idza qara'ta ayatal kursi la yaqrabuka syaitan. Apabila ya, kamu membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mendekatimu. Berarti syaitan ada nggak? Ada. Di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Ya. Tapi tidak berani dekat kalau baca ayat kursi. Tapi kalau cuman dibikin poster, dikasih figura, tetap aja ada, ya ada. Jadi yang mustajab itu zikirnya, ya, yaitu membaca ayat kursinya. Ya. Demikian pula kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 286, ya, 286. Ya. Maka setan itu bukan hanya tidak berani dekat, tapi dia lari keluar rumah itu ya. Karena ya, kalau ada rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran atau penghuninya tidak pernah baca Al-Quran, itu sebenarnya adalah kuburan ya. Jadi Al-Qurannya banyak tapi nggak pernah dibaca gitu. Ya. Itu setan tetap aja bukan hanya dekat ya, tapi kemudian sampai menciptakan mimpi buruk dan sebagainya. Dia bisa menggoda ya, lewat darah ya, bisa menggoda kemudian dari samping kanan kiri ya, depan dan belakang ya. Tapi juga bisa menggoda dengan cara yang lain ya, saat manusia sedang tidak berzikir ya, baik ketika makan, ketika minum, ketika tidur ya. Ada juga yang sifatnya umum ya, yaitu dengan menyebut nama Allah ya. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka kalau baca bismillah atau menyebut nama Allah, maka tidak akan bikin bahaya dan celaka ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kenapa? Wa huwa samiul alim. Karena dia maha mendengar lagi maha tahu. Dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali dibaca. Insyaallah ya.
Itu kalau tadi ayat kursi sebelum tidur, ini kapan saja kita baca. Jadi Allah bersama kita, Allah melindungi kita, Allah menolong kita sehingga kita hidup aman dan selamat dari godaan setan dan jin jahat. Ya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ya, dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Cara yang keempat menyikapi setan atau jin itu, hadirkan malaikat dengan istiqomah dalam beriman kepada Allah. Ya. Jadi iman kepada Allah itu jangan berubah. Kita harus tetap terus menerus, kemudian mantap. Makanya tadi kaji ilmu tauhid, kaji usuluddin, insya Allah itu untuk menguatkan istiqomah. Ya. Jadi di sini jelaskan, ya. Pertama, niscaya malaikat akan turun, ya, membersamai sebagai penghibur dan pelindung. Ya. Jadi kalau kita istiqomah dalam iman kepada Allah, malaikat turun, ya, menyertai kita. Kemudian menghibur kita, melindungi kita. Setan tidak akan berani mendekat. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah teguh, ya, di atas kebenaran, tatanazzalu alaihimul malaikat. Pasti akan turun malaikat. Jadi malaikat itu standby di atas. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian menghibur kita. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Wa absyiru, dan kalian harus gembira, harus senang bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepada kalian. Yakin iman itu. Nahnu, kami, kata malaikat, ya, auliyaukum, wali kalian, fil hayati dunia wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan. Wali itu pertama dekat, ya. Wali itu kedua teman setia, dan wali itu ketiga adalah nasir, penolong. Ya. Maka hadirkan malaikat sebagai penghibur dan sebagai pelindung, insya Allah, ya, aman dari yang namanya setan dan jin jahat. Ibrah, pelajaran dan tazkirah, peringatan, ya, yang harus kita catat, ya, kaitannya dengan menyikapi jin itu dengan ilmu dan iman. Jin adalah makhluk seperti manusia, ya, tidak takut berlebihan, ya, takut hanya kepada Allah. Ya. Kalau orang Sunda kan saking takutnya malam Selasa, malam Jumat itu bakar kemenyan, pisang emas, sirih, ya, sirih kumplit untuk untuk nyeri. Kemudian ada kopi pahit, ya. Kemudian kalau mau lebaran malamnya itu ada air putih, ya. Kemudian baju, celana, sepatu disimpan di atas beras. Jadi beras, simpan air putih, kemudian ada pakaian yang mau dipakai hari raya Idul Fitri. Jadi di rumah itu tidak ada musola. Harusnya ada musola, tapi orang tua dulu karena salah dalam menyikapi jin, setiap rumah itu ada yang namanya pedaringan. Tahu nggak pedaringan? Iya. Sekarang masih ada pedaringan. Nah, itu salah dalam menyikapi jin. Ya. Kemudian ada cerutu, ya, ada cerutu. Ya. Nah, itu ternyata cerutu itu nggak enak, ya. Saya pernah nyobain, pahit banget. Ya, pahit banget itu. Ya. Iya. Tapi ternyata itu, jadi yakin bahwa jin itu doyan cerutu, pisang emas, telur, sirih, kemudian doyan kopi pahit. Gitu. Kalau Dewi Sri doyannya air putih. Kalau Dewi Sri, ya. Nah, itu minta perlindungan kepada mereka. Ini setiap bangun rumah, nah, kemudian di pondasi bagian pojok itu digali, kemudian dipotong ayam, ya, kepalanya dikubur. Nah, itu namanya apa? Khurafat, tahayul, syirik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, takut hanya kepada Allah saja. Dan yang takut kepada Allah itu hanya orang yang beribadah kepada Allah dan imannya dilandasi dengan ibadahnya dilandasi dengan iman dan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut kepada Allah itu hanya hambanya yang berilmu. Kemudian gangguan jin sering dibesar-besarkan, padahal iman lebih kuat, ya. Lebih kuat, tingkatkan iman, ya.
meningkatkan iman. Ya. Itu dulu ketika Ramayana baru dibuka, ya, itu bukan hanya orang Islam saja, orang Kristen juga kesurupan, banyak itu. Ada mungkin puluhan karyawan kesurupan. Tapi ternyata ya bukan hanya orang Islam yang kemudian diruqyah oleh kiai, tapi orang Kristen juga pendeta datang, ya, bisa ngeruqyah, bisa ngeruqyah. Sebenarnya kaitannya kan sebenarnya dengan keyakinan. Bahkan ada kiai yang ulama besar didatangi supaya dia meruqyah orang yang kesurupan, dia nggak datang, malah nih bawa sandal saya katanya, sandalnya dibawa, perlihatkan sama yang kesurupan, sembuh itu, kabur jinnya tuh. Kenapa? Karena ulamanya masih hidup. Tapi ketika ulamanya sudah meninggal, walaupun diperlihatkan sendalnya tetap aja kesurupan. Jadi kaitannya dengan pribadi orang yang meruqyahnya. Jadi semakin kuat imannya, semakin mantap amalnya, semakin bagus ibadahnya, banyak zikirnya, insya Allah ya, kita akan semakin aman dan selamat dari gangguan jin. Makanya jangan dibesar-besarkan ya. Gitu. Kemudian asyaiton ya. La yafiru minka ya Umar. Contohnya ada sahabat yang ditakuti oleh setan. Siapa? Umar. Dia nggak usah baca surat Al-Baqarah. Ya. Kalau dia ada setan, dia datang ngacir ke setan. Ya. Kalau ada setan, dekat dengan kita malah. Ya. Di antaranya ya, yang namanya korin ya. Korin dari bangsa jin itu selalu menyertai kita. Dan kalau iman kita lemah, amal kita jelek, maka setan itu bisa menyetir kita, mengendalikan kita ya untuk berbuat yang tidak baik. Kemudian bahaya terbesar bukan jin sebenarnya. Ya, jin itu tidak berbahaya. Kalau tadi tawakal kepada Allah. Ya, tapi syirik dan lemahnya tauhid. Jadi ada kaitannya dengan tauhid. Kemudian mengenal jin harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman salaf tidak mengikuti khurafat dan tahayul atau mitos. Ya. Yang kuat itu kan khurafat, tahayul, mitos. Ya. Kemudian iman yang benar akan melahirkan rasa aman, bukan ketakutan yang berlebihan. Di kampung saya itu kalau ada yang meninggal, ya, itu rumah-rumah kosong. Jadi dia berkumpul di satu rumah tuh, ya, satu rumah. Di rumah-rumah kosong pada ketakutan. Kenapa? Karena suaminya kerja di kota. Ya. Jadi ibu-ibu, istri dan anak-anaknya tuh kalau ada yang meninggal berkumpul di satu tempat. Itu namanya takut yang berlebihan. Ya, itu buah daripada mengenal jin dan menyikapi jin dengan iman dan ilmu. Materinya sudah di-share ya. Silakan ada yang ingin tanyakan sampai sini.